Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Baik kan? Hari ini kita akan mempelajari mengenai peraturan. Kalian bisa membuka buku siswanya, tema 2, subtema 1, pembelajaran 2 dan 5. Di sini pembelajaran yang dibahas mengenai pendidikan kewarganegaraan. Baik, bisa dibuka buku siswanya. Nah, di buku tema 2 pada halaman 15 kita baca dulu ya percakapan antara Beni dan Ibu dan Tiur. Oke, Ibu bacakan dulu percakapannya. Beni, Tiur, bermainnya sudah ya, kata Ibu. Tapi Beni masih belum bisa, Bu. Tuh, Beni sama Tiurnya lagi main simpai. Tapi ini sudah sore, nah sudah waktunya mandi. Iya, Dik, besok kita lanjutkan bermainnya, kata Tiur. Kemudian Ibu menjawab, iya nah, besok dilanjutkan berlatihnya. Kalau bermain tidak boleh lupa waktu. Beni masih ingin berlatih, Bu, kata Kak Tiur, harus rajin berlatih. Benar, kata Ibu, Dik, ayo kita mandi. Baik, Bu. Kak, ayo. Tuh. Dari percakapan di atas, apakah yang bisa kita ambil? Nah, di sini ada aturan mengenai bermain. Jadi tidak boleh lupa waktu. Bermain pun ada aturannya. Ya. Apakah itu peraturan? Peraturan adalah suatu ketetapan yang disepakati bersama untuk diterapkan dalam suatu kegiatan. Di sini aturan dibuat untuk apa? Nah, agar menjadikan segala sesuatu menjadi teratur, tertib, dan baik. Kemudian peraturan itu ada di mana saja? Peraturan itu ada di rumah, ada di sekolah, ada di tempat bermain, ada di jalan raya, ada di mana saja. Jadi di setiap tempat pasti ada aturannya. Contohnya peraturan di rumah, jika ingin bermain berpamitan dulu kepada orang tua. Kemudian jika tidur tidak boleh sampai larut malam, tidak boleh begadang. Kemudian di tempat bermain harus minta izin kepada teman jika ingin meminjam mainannya. Tidak boleh merusak mainan teman jika meminjam mainannya. Kemudian tidak boleh curang dalam permainan. Itulah salah satu contoh aturan. Kemudian jika di sekolah, contoh aturan di sekolah yaitu datang tepat waktu. Kemudian menjaga kebersihan dengan piket di kelas. Nah, menghormati guru, menyayangi teman. Itu adalah aturan di sekolah. Nah, bagaimana jika di sekolah, di rumah, di tempat bermain tidak ada aturan? Pasti kacau, kan? Semuanya pasti berantakan. Jika di jalan raya tidak ada aturan, pasti banyak kendaraan yang seenaknya, banyak kecelakaan. Misalnya juga di rumah, misalnya kita tidak gosok gigi kita akan berlubang, akan sakit gigi. Jika di rumah tidak melakukan kebersihan di kamar sendiri, kamarnya berantakan, kotor. Nah, itulah salah satu manfaat dari aturan. Jadi hidup itu pasti ada aturan. Jadi harus diingat oleh kita semua, sikap mematuhi aturan harus dilakukan di mana saja. Tidak hanya karena ada orang tua jadi kita takut baru mematuhi aturan. Jadi aturan dipatuhi untuk diri kita sendiri, untuk kebaikan kita sendiri ya, bukan buat orang lain, tapi untuk orang lain juga, untuk keamanan orang lain, untuk kebaikan kita juga.
Nah, kemudian kedua, tidak taat peraturan dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, yang tadi Ibu bilang. Jadi peraturan itu untuk kebaikan bersama, tidak hanya untuk kita saja. Kemudian dilakukan dengan ikhlas agar dikerjakannya dengan mudah, tidak terpaksa. Nah, itulah materi pembelajaran mengenai peraturan. Untuk evaluasi pembelajaran bisa kita lihat pada halaman pada buku siswa tema 2, subtema 1, pembelajaran kelima. Coba dibuka bukunya. Coba dibuka pada halaman 42 ya. Di halaman 41 tuh ada percakapan. Coba kita baca. Bermain ada aturannya. Setiap aturan permainan harus dipatuhi. Ketika bermain tidak boleh curang. Aturan tidak hanya ada dalam permainan saja. Di rumahku juga ada beberapa aturan. Teman-teman mau tahu? Nah, tuh di sini ada aturan di rumahnya Beni. 1. Bangun pagi pukul 5. Kedua, setelah bangun merapikan tempat tidur. Setelah itu meminta izin bila berpergian. Keempat, dalam bermain tidak boleh lupa waktu. Setelah makan membersihkan meja dan mencuci piring. Sore hari membantu pekerjaan orang tua. Lalu pukul 7 belajar dengan rajin. Dan ke-8 pukul 9 tidur. Nah, itu adalah salah satu contoh aturan di rumah. Nah, untuk evaluasi kita kerjakan pada halaman 42. Nih, contohnya menonton sampai larut malam. Itu perlu dilakukan atau tidak boleh dilakukan? Tentu tidak boleh dilakukan ya. Nanti kalau kita nonton sampai larut malam, paginya kita akan mengantuk. Jadi mengganggu saat belajar di sekolah. Nah, kemudian yang membantu ayah dan ibu perlu dilakukan tidak? Perlu dilakukan ya. Nah, itu di checklist pada kolomnya. Kalian bisa kerjakan sampai nomor 5. Kemudian kalian ditugaskan untuk berdiskusi dengan ayah dan ibu tentang aturan di rumah. Nih, tulis di rumah kalian kira-kira apa saja aturan yang dibuat oleh orang tua kalian. Pasti di setiap rumah, setiap orang tua berbeda-beda aturannya. Jadi kalian bisa mengisinya di sini. Oke, udah paham kan mengenai apa itu aturan, manfaat dari aturan, kemudian aturan itu ada di mana saja. Nah, baik, Ibu cukupkan sekian materi pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan kalian mengerjakan tugas evaluasi belajar kalian. Nanti tugas akan dikumpulkan di grup WhatsApp saja ya, di foto tugasnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.